Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini Sagittarius adalah bakat terpendammu. Waduh. Jadi mungkin ada Sagittarius yang sudah menyadari bakat terpendam Sagittarius ataupun belum ya. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Ya, jangan sampai bakat terpendam kamu atau talenta kamu yang sudah semesta berikan ternyata tidak dipakai atau hanya disia-siakan. Sayang sekali ya, karena talenta atau bakat kamu itu adalah modal utama untuk menuju kesuksesan kamu. Kalau kamu tidak pakai, tidak fungsikan, itu sangat disayangkan ya, karena berkat dari Tuhan kamu sia-siakan. Tetapi tidak apa-apa ya, di sini kamu mendengar readingan ini berarti mungkin ada yang ingin semesta sampaikan untuk kamu supaya lebih up dan semoga kehidupan kamu jauh lebih baik. Oke, bakat terpendam apa nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius, bakat spesial, bakat terpendam dari Sagittarius. Oke, di sini ada Six of Pentacles ya. Di sini semesta bilang kepada kamu bahwa kamu itu pintar bernegosiasi ya. Kamu jadi pedagang bagus ya, ataupun sebagai mentor juga bagus ya. Kalau dibilang bernegosiasi ya mungkin lebih ke dagang ya. Kalau memang kamu punya bisnis, kamu cocok, karena Sagittarius itu pintar beradaptasi, pintar komunikasinya juga lumayan bagus ya. Walaupun mungkin ada yang bilang kayak saya malu, demam panggung, ataupun mungkin saya nggak pede, itu karena kurang terbiasa. Nanti kalau kamu sudah biasa ya pasti bisa, karena ini semesta sudah kasih talenta buat kamu untuk berbicara. Mungkin kamu malu ya berbicara di depan panggung, ya itu wajar, lumrah. Kenapa? Karena kurang terlatih. Jadi kamu kalau dagang, kamu bisa mengarahkan ya. Kamu juga cocok sebagai guru untuk public kalau dibilang ya speaking gitu ya, public speaking ya. Jadi cocok juga untuk mungkin jualan online yang agak ngomong-ngomong gitu ya, ataupun mungkin mentor ya, berikan motivasi sebagai motivator, kok moderator terus ya. Motivator ya. Kalau kamu jadi moderator juga bagus ya, karena kan kamu mengatur acara. Berarti kamu ada sisi ketegasan yang mana bisa mengangkat kalau mereka sudah lagi berkonflik ya. Ini contoh ya, Sagittarius punya power di situ. Jangan sampai moderatornya lombo-lombo, ujung-ujungnya kedua belah pihak yang lagi berargumen ribut ya. Karena moderator itu harus bagus, harus tegas ya. Seperti Najwa Shihab itu kan harus tegas ya, tetapi tidak menakutkan ya. Suaranya harus di sini suara kamu. Jadi semesta tahu, mungkin kamu sudah tahu, tetapi mungkin kamu ya itu tadi malu ataupun mungkin nggak pede. Padahal sebenarnya itu dari faktor kebiasaan saja. Padahal kamu punya talenta, tinggal dilatih ya. Berdagang, bisnis ya, soal tawar menawar, soal membangun komunikasi dalam bisnis itu bagus ya. Jadi tingkatkan
ya. Nggak usah ada rasa malu. Mungkin di awal memang malu ataupun mungkin bicaranya belepotan ya, itu kurang terbiasa saja. Padahal kamu punya talenta. Kenapa? Karena kamu punya wawasan luas, kamu bisa berbagi ya. Sagitarius itu saya lihat dia mau belajar ya. Orang-orang Sagitarius itu nggak suka yang agak sedikit diam-diam di tempat ataupun mager-mageran ya. Dia mager 1 hari 2 hari, berikutnya gas lagi ya. Nggak seperti zodiak lain yang harus di apa gitu ya. Dia punya kesadaran untuk maju. Nah ini ya, komunikasi. Jadi talenta kamu dalam komunikasi, mungkin kamu bisa jadi MC juga ya, ataupun ya yang intinya motivator. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada the world. Wah, di sini kamu bisa menjadi penjelajah. Penjelajah ini artinya macam contoh si Pala, siswa pencinta alam. Kalau seandainya kamu apa ya, kalau dibilang studi ya, kamu tuh bisa aktif gitu. Jadi kamu mungkin bilang, aduh Kak Ica saya sakit-sakitan, saya fisik lemah, fisik lemah. Enggak, kamu tuh kuat ya. Cuman kamu malas aja gerak karena memang Sagittarius ingin di rumah ya. Dia lebih senang di rumah, tetapi ada saat-saatnya memang dia ingin keluar. Nah ini ya, kamu juga cocoknya kalau kerja sebagai mungkin tour guide ya, dimana ditunjang dengan public speaking kamu ya, komunikasi yang baik. Terus kamu juga kan senang berwisata. Nah ini cocok juga ya kalau kalian, karena di sini ada the world, berarti dunia dimana kamu menguasai itu ya. Kamu bisa keliling-keliling dunia. Terus kamu juga orangnya nggak terlalu pemalu ya. Ada pemalu, tapi kadang-kadang kalau sudah kondisi tidak ini, kamu gas dan kamu nggak malu, kamu berani ya. Jadi jangan pernah berpikir saya malu, karena terkadang ya bakat kita ataupun mungkin rezeki kita kurang itu karena faktor malu. Padahal kalau kamu nggak mengambil sesuatu dari orang lain, kenapa harus malu? Toh kalau kita salah ya itu kita belajar. Kapan kita bisa kalau kita malu terus? Kapan kita maju gitu ya. Jadi semesta bilang ya, kamu tuh orangnya kuat. Dalam sisi olahraga mungkin kamu bisa ikut ilmu bela diri, ataupun mungkin kalau kamu punya anak Sagittarius ya, kamu bisa kasih masuk dia di sebagai atlet, entah atlet apa, karena daya juangnya tinggi, fisiknya kuat. Ya, ada bilang, Kak Ica saya sakit-sakitan itu karena kamu kurang gerak, makanya gerak, olahraga supaya nggak sakit-sakitan. Nih aja fisik kamu kuat ya, talenta kamu tuh fisik. Jadi mungkin kamu ya itu bekerja keras. Jadi banyak juga orang-orang yang suka akan semangat kamu ya. Jangan menyerah pada keadaan. Terkadang kita harus melawan keadaan supaya kita tahu bahwa ada kemampuan kita yang sebenarnya kita mungkin tidak sadar gitu, keluar dari zona nyaman ya. Oke, berikut Page of Pentacles ya. Di sini talenta kamu itu adalah intuisi. Wah, Sagittarius punya intuisi tuh kuat ya. Kamu mau ke kiri atau ke kanan? Kamu lihat ke kiri atau ke kanan ya? Ke kanan. Oke, saya ke kanan. Ternyata di kanan itu masalah ya. Ini contoh ya. Kamu nggak segan-segan untuk balik. Jadi kamu punya intuisi tuh kuat. Gini, artinya macam contoh di satu bisnis ya, ada orang, kamu merasa bahwa orang ini baik ya, kamu jalankan bisnis. Tetapi suatu ketika sudah berjalan bisnis, kamu merasa bahwa kok ada yang ganjal, kamu langsung peka, kamu punya intuisi kuat. Oh mungkin ada ketidakjujuran, ataupun mungkin ada yang trouble, ataupun mungkin dia mau mencurangi saya, yaitu ya tidak ada kejujuran ya, ataupun mungkin kondisinya dia marah sama saya. Kamu punya intuisi sangat kuat, dan kamu tuh punya feeling tuh ya, sama dan feeling ya, kuat tentang ekspresi orang ataupun karakter orang. Di awal mungkin kamu merasa bahwa orang ini baik ya, memang karena dia baik ya, karena secara energi kamu bisa merasakan itu. Tetapi pada saat berjalannya waktu, kamu sudah tahu bahwa kayaknya dia cuma manipulasi, dan kamu berani untuk meninggalkan dia untuk kewarasan kamu. Dimana kalau zodiak lain, kayaknya itu hanya ini saja, perasaanku saja, dia baik kok, kemarin dia baik, mungkin karena sekarang dia lagi banyak pikiran, ataupun mungkin saya yang salah ya. Kalau Sagittarius tidak, dia tahu mana yang bertopeng dan tidak, siapa yang tulus dan siapa yang munafik, dia tahu ya. Walaupun mungkin kondisinya kadang-kadang dia terpengaruh juga sama si A, si B, si C ya,
Tetapi kalau dia tahu bahwa saya positif thinking untuk orang ini, pasti orang ini akan baik sama saya. Tetapi kalau tidak, berarti memang dia modus. Ya, jadi intuisi kamu pas dan kamu tahu target-target ya. Macam contoh, ini kayaknya kesempatan baik nih, saya ambil. Ini kayaknya enggak, nanti dulu gitu ya. Macam contoh apa ya? Ya pokoknya intinya kayak kalau bisnis gitu ya, kayaknya nih bagusnya bisnis ini yang lagi musim ya. Pokoknya kamu peka terhadap sesuatu, apalagi kalau masa ya. Macam contoh teknologi, kayaknya bisnis ini bagus deh dengan era ini, kayaknya cocok deh jual sesuatu di tempat ini karena orangnya begini ya. Selain dari intuisi, kamu juga pakai logika. Nah itu yang bagusnya karena seimbang ya, tidak terlalu mau mendengar kata orang, pendapat orang. Kamu punya prinsip sendiri. Nah ini bagus ya. Jadi Sagittarius, kalau memang kamu tahu bahwa wah ini kayaknya saya senang yang kayak gini ya, lakukan. Jangan lagi kamu terpengaruh, yang tadi saya bilang kan, bisa terpengaruh karena orang lain yang toksik ataupun orang lain yang gak pede, akhirnya kamu juga ikut gak pede. Sagittarius bisa sukses atas intuisimu kalau kamu peka. Dan saya lihat di sini kamu bisa mendengar suara Tuhan atau suara malaikat, spirit guide-mu ya. Jadi macam contoh angka kembar, kamu sudah lihat ya, angka kembar ini maksudnya apa ya, kamu peka kayak gitu. Yang mungkin dulu kamu nggak peka, tapi pada saat kamu perjalanan secara spiritual kesini-sini ya, kamu wah ini kayaknya ada sesuatu yang semesta mau sampaikan. Tiba-tiba lihat angka kembar, kamu lihat di YouTube atau di modul ya, ataupun artikel tentang angka kembar. Oh ternyata semesta mau tegur saya tentang ini. Oh ternyata semesta mau bilang saya tentang ini gitu ya. Oke, berikutnya di sini Five of Cups ya. Kamu tuh orangnya peka ya, peka dengan kesusahan orang lain. Kamu bisa membantu. Nah ini intuisi kamu juga ya. Selain intuisi dalam hati untuk pribadi kamu lebih intuisi juga kepada punya empati yang sangat tinggi yang bisa membuatmu sukses ya. Kenapa saya bilang? Karena kamu menaburkan. Jadi terkadang Sagittarius itu tidak pandang bulu, kalau dia mampu dia akan membantu. Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Makanya rezeki Sagittarius itu berputarnya cepat, walaupun mungkin juga habis karena Sagittarius kadang-kadang boros ya. Nah ini tetapi dia punya rezeki bagus, berputar terus. Kenapa? Karena dia penuh kasih. Talenta kamu itu yang sangat luar biasa itu karena kamu memberi. Kenapa saya bilang memberi itu talenta? Karena itu akan balik sesuai vibrasimu ya. Jadi itu yang bisa membuatmu sukses kembali. Kenapa? Karena ada orang yang pelit loh, akhirnya rezekinya juga gitu-gitu aja, hidupnya juga gitu-gitu aja. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa ya, ini kasus ya, orang sangat pelit ya, akhirnya dia meninggal. Ini contoh ya, meninggal kan berarti dia tidak bisa menikmati hartanya dipakai, diwariskan ke anaknya karena saking kagetnya, wah ini banyak sekali harta orang tua saya ternyata ya, karena saking kaget jadi OKB, akhirnya karena tidak bisa manage keuangan dengan baik, akhirnya uangnya habis, jadi miskin lagi, kasihan kan orang tuanya. Nah tapi Sagittarius ini tidak ya. Artinya saya bilang kasihan yang ini, orang tuanya sudah bersusah payah pelit, sudah nggak menikmati kehidupan, habis itu anaknya ya setidaknya dalam tanda kutip mungkin dia bilang supaya ini bekal untuk anak saya, tapi anaknya menyalahgunakan hasil keringat orang tua karena tidak bisa memanage keuangan dengan baik. Nah ini ya salahnya di situ. Kalau Sagittarius tidak, Sagittarius tuh ya sudah, kalau memang nggak ada duit kita semangat kerja lagi gitu ya. Tetapi ya mungkin saking borosnya ya, apalagi kalau dibilang gengsi, wah si A punya, macam contoh ya, si A kasih punya tas baru gini contoh ya, si A punya tas baru, kamu juga ingin mau, HP baru kamu juga ingin mau. Nah ini harus bisa lihat sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan ya. Jadi kamu tuh peka terhadap orang ya, itu yang mengantarmu bisa sukses. Karena apa? Kita kan bukan hanya dari kita menolong si A baru nanti si A menolong kita lagi, no ya, tetapi mungkin ada tangan-tangan tak terlihat dari semesta ya, dimana akan dititipkan lewat mereka rezeki-rezeki untuk kamu, seperti gitu. Jadi selalu berbuat terbaik, selalu buat kebaikan, selalu buat yang terbaik ya. Contohnya kalau kamu dagang ataupun berkompetisi, saya lihat di sini kamu orangnya jujur, makanya banyak pelanggan-pelanggan yang akan kembali ke kamu. Macam contoh
Dia bilang komplain-komplain di Sagittarius ya, tapi Sagittarius tetap rendah hati ya. Makanya tadi saya bilang ada kamu bicaranya bagus kan, terus bisa mengontrol emosi kalau lagi bagus ya, tapi kadang-kadang juga ya emosi kamu nih yang harus di ini, karena kadang-kadang tidak bisa kontrol juga nih, ini emosi nih ya, tapi luar daripada tema kita ya. Jadi mereka akan kembali lagi karena contohnya kamu tuh orang jujur, terus mungkin orang lihat dari penjualan kamu bukan asal murah tapi ke kualitas, terus pelayanan juga terbaik. Jadi kamu tuh bisa introspeksi diri, apa yang kurang dari produk-produk saya, supaya pasar ataupun pelanggan juga nyaman ya. Terus kira-kira pasarnya di mana nih, kalangan menengah ke atas atau bagaimana ya. Kamu nggak pilih-pilih pekerjaan, jadi bagus ya. Di sini kalau macam contohnya ada yang bilang, Kak bisa kurang lagi, kamu bisa kasih kurang. Bahkan mungkin kalau dibilang ya sudah, yang nggak dapat untung nggak apa-apa. Yang penting dia coba dulu kualitas ya dari produk kamu, dan mungkin ke depan dia akan datang balik lagi. Nah ini ya, jadi kamu tuh punya skill tuh bagus. Apa ya kalau dibilang, kamu tuh kayak pintar berstrategi, strategi kamu bagus. Cuman ya terkadang itu saking cepat-cepatnya kadang-kadang teledor. Nah ini hati-hati ya, karena Sagittarius itu orangnya gerak cepat, bukan lambat ya. Tapi saking lambatnya akhirnya ada yang teledor, salah gitu ya, saking cepatnya. Macam contoh ketik WA aja atau SMS aja, kadang-kadang tulisannya huruf lain gitu ya, karena saking cepatnya dia nggak periksa lagi, dia langsung kirim aja ya. Untungnya di situ Sagittarius pede, makanya bisa sukses. Oke, berikutnya di sini apa lagi? Wow, di sini ada the moon. Wow, saya lihat di sini kamu bisa ini ya, bisa bisa ke ranah spiritual ya. Mungkin kamu akan bisa ya, mungkin karena intuisi kamu kuat, kamu bisa juga baca tarot seperti saya ya, ataupun mungkin sebagai penyembuh ya. Penyembuh itu berarti secara energi ya. Jadi jangan kamu berpikir, makanya biasa Sagittarius kalau bicara tuh terwujud ya kalau energinya up. Jadi kamu jangan kalau seandainya bukan Sagittarius yang mendengarkan ini, kamu jangan main-main dengan Sagittarius. Kalau dia marah itu biasa kadang-kadang bicaranya terwujud ya. Makanya saya bilang hati-hati dengan Sagittarius. Ini ada beberapa yang empat ya, super empat. Super empat ini artinya apa yang dia bicarakan, apa yang diomongkan, kadang-kadang itu akan terwujud, dan lebih ya kadang-kadang sesuai dengan vibrasi ya, ataupun mungkin akan terwujud tapi lama ya. Macam contoh kamu marah sama Sagittarius kamu bikin Sagittarius marah, oke, dia bilang oke, saya maafkan, sudah. Tetapi pasti kamu akan dapat karmanya dengan cepat. Nah itu, ataupun mungkin kondisinya nggak lama lagi kamu dapat apes. Pokoknya dia nggak membalas, tetapi dia kayak macam kayak macam ada satu doa yang ya sudah deh, terserah semesta mau apa ya. Ataupun mungkin kondisinya nanti lihat aja, kamu pasti dapat ganjaran dari semesta, sudah gitu aja. Nanti ujung-ujungnya kamu yang akan sadar sendiri. Kalau seandainya kamu berribut dengan Sagittarius ya, akan menyesal. Ataupun wah ternyata Sagittarius gara-gara saya sakiti Sagittarius akhirnya saya begini. Makanya banyak orang yang berpikir Sagittarius itu pakai guna-guna ya, padahal tidak. Dia empat itu mungkin kamu bisa ini ya. Empat itu karena dari empati ya. Jadi kita bicara rasa berarti dia tuh kayak macam ikhlas ya. Suara doanya itu bisa langsung ke semesta, doanya tuh bisa tembus langsung ke Tuhan, makanya bisa terjawab. Karena apa? Faktor ikhlas. Dia nggak pernah membalas, tetapi orang berpikir wah dia membalas pakai ilmu hitam. Lucu ya, tetapi itu seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu terpuruk bahkan sampai nol ya, atau bahkan minus kondisi kamu saat ini, tiba-tiba kamu cepat naik karena kamu kan orangnya tidak down, tidak bersedih berkepanjangan ataupun terlalu mager ya. Kamu tuh orangnya kerja keras, tetapi orang berpikir bahwa kok dia cepat sekali kaya ya, kok cepat sekali banyak duit ya. Ataupun mungkin kondisinya kok dia kerja aja tapi kok banyak duit, dia nggak kerja tapi kok dia banyak duit ya. Pasti dia main-main tuyul ya. Ini contoh ya, padahal dia nggak tahu kamu kerja online di rumah, walau di rumah aja bisa berpenghasilan. Ataupun website atau YouTube, ataupun mungkin ya jualan online ya. Tapi mereka berpikir dia di rumah aja ya, orang-orang primitif kan. Kok dia di rumah aja
bisa punya ini, bisa punya itu. Dia dapat uang dari mana? Jangan sampai pesugihan. Nah ini ada ya. Jadi mereka berpikir kamu tuh punya black magic, kamu pegang ilmu guna-guna. Waduh, bahaya ya. Tetapi memang di sini empat, jadi kamu hati-hati ya dengan Sagittarius karena dia punya vibrasi tinggi. Dan mungkin juga ada yang dalam tanda kutip ya mengirim guna-guna ke kamu. Ini saya lihat nih banyak yang agak nggak suka Sagittarius ya. Jadi kadang-kadang dia mengirim guna-guna ini ada ke Sagittarius tapi nggak mampan. Makanya dia bilang, oh ternyata ya Sagittarius itu kamu punya pelindung sehingga guna-guna itu tidak mampan ke kamu. Ada yang saya lihat di sini mau black magic ya, mengirim sesuatu ya ke Sagittarius tapi tidak mampan. Kenapa? Karena Sagittarius bukan di vibrasi bawah. Kalau kita kena guna-guna itu kan kita di vibrasi bawah. Contohnya kita menyimpan amarah, dendam, sakit hati. Sedangkan Sagittarius ya sudah, kalau marah-marah sudah saat itu aja. Tapi besoknya saya sudah move on lagi. Jadi nggak nyambung. Ibaratkan pintunya tertutup kan. Jadi black magicnya tuh masih di depan pintu gitu. Tunggu pintunya terbuka baru masuk. Ya. Nah ini hati-hati di Sagittarius, kamu naikkan vibrasimu karena ada beberapa orang yang tidak suka sama kamu, dia kirimkan black magic ya. Tetapi belum ada saat-saat yang mungkin kamu sedih langsung sakit kepala. Nah itu black magicnya masuk ya, ataupun sakit-sakitan selama seminggu. Tetapi pada saat kamu melawan, kamu berpikir positif, kamu tingkatkan energimu dengan lebih ceria, lebih bersyukur, akhirnya bentar lagi dia tunggu lagi di luar pintu, kamu pintunya tertutup. Dia tunggu lagi pada saat kamu vibrasinya ini kan bicara vibrasi, ibaratkan kamu mau menerima. Ya makanya nih saya bilang ya, intuisi kamu kuat, jadi hati-hati bicara dengan Sagittarius karena doanya bisa terkabul ya. Dan Sagittarius kamu sudah tahu, oh ternyata Kak Ica bilang saya ini harus main vibrasi supaya doa saya terkabul. Kalau yang bagus gak apa-apa, tapi jangan yang jelek, kamu sumpah-sumpahin orang ya, itu bisa terkabul untuk dirimu dan dirinya. Jadi hati-hati juga kalau kamu berpikir negatif terhadap orang lain, karena itu bisa kembali pada dirimu lagi Sagittarius. Karena pikiran alam bawah sadar atau doa semesta, doamu untuk semesta, dia tidak melihat dari siapa orangnya, tetapi dari dirimu. Bahkan mungkin kamu bisa kena apa ya kalau dibilang ya ibaratkan doamu itu ke kamu gitu, kayak bumerang buat dirimu. Kamu yang berdoa untuk orang lain tapi bukan orang lain itu yang dapat, atau ya bisa dua-dua dapat tapi kembali lagi kamu juga mendapatkan itu. Makanya sekarang berpikir positif ya. Macam contoh, kamu sudah tahu bahwa ternyata Kak Ica bilang doa saya itu bisa cepat terkabul, karena memang kan saya bilang Sagittarius ini ya punya potensi seperti gitu kan. Jadi kamu untuk bisa hidup kaya, hidup sukses, hidup bahagia, kamu naikkan vibrasimu, selalu bahagia, selalu bersyukur, pokoknya yang positif-positif, dan sambil mengucapkan doa. Tapi nggak usah ditunggu-tunggu lagi, karena itu kan kalau sudah berdoa ya sudah. Yang penting kita percaya pasti itu terjadi dan kita kerja, gerak, action. Bukan kapan ya. Wah itu nggak akan terjadi, itu lama. Pasti terjadi tapi lama ya. Nanti kamu udah lupa baru terjadi. Seperti gitu ya Sagittarius. Jadi ada sesuatu yang spesial pada dirimu yang mungkin kamu sudah tahu. Ini ada beberapa sebenarnya Sagittarius sudah tahu, cuman kadang-kadang itu karena kewarasan dia, akhirnya dia nggak bisa ya dia menyepelehkan ini. Kalau kita bicara tentang manusia dengan manusia, hubungan antara kita dengan manusia itu memang harus ada kewarasan. Tetapi kalau kita bicara tentang hati, jiwa, dan bicara tentang semesta, itu kewarasan kita tuh nggak pakai. Ya, jadi jangan kamu berpikir, kemarin Kak Ica bilang harus waras Kak Ica. Ya itu kalau kamu hubungan dengan manusia. Kalau kamu hubungan dengan Tuhan, waras itu nggak pakai. Agak sedikit stres, ya bukan stres sih, gila ya. Yang bukan gila juga, maksudnya nggak masuk akal gitu. Tapi itu akan terjadi. Jadi itu yang saya bilang, jangan kamu kaget kalau terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidupmu. Karena terkadang semesta punya cara itu beda, yang tidak masuk akal bisa terjadi. Nah itu hati-hati dengan ucapanmu, dengan pikiranmu Sagittarius ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, bakat-bakat spesial yang ada pada dirimu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.